Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Penulis Jemaat akan membacakannya buat kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah penakluk. Kita adalah penakluk. Judul khotbah hari ini adalah kita masing-masing adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Diambil dari Roma 12 ayat 3 sampai 8. Melalui firman dari kitab Roma, kita mendapat jawaban atas pertanyaan utama dalam kehidupan beriman. Yang pertama, bagaimana kita dapat diselamatkan? Yang kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan? Dari Roma pasal 1 sampai 11, Rasul Paulus menekankan bahwa kita dapat diselamatkan melalui satu-satunya Yesus Kristus yang adalah Injil Tuhan. Bukan melalui perantaraan hukum Taurat yang umat Israel ingin menjaganya. Jalan keselamatan dibukakan melalui satu-satunya penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Bukan dari usaha dan perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan yang mutlak oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian dari Roma pasal 12 memberi jawaban atas bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Seiring dengan mulai Roma pasal 12, Rasul Paulus memproklamasikan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dia menekankan bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah dimulai dari ibadah yang sejati. Karena itu kita harus bersatu dengan firman mimbar, oneness dengan firman mimbar. Supaya keseluruhan kehidupan kita harus menjadi ibadah yang mempersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kehidupan kita harus menjadi ibadah selama 24 jam. Ibadah itu sama seperti papan pegas rohani dalam hidup kita. Papan pegas adalah sebuah batu loncatan yang digunakan oleh para atlet dalam kompetisi menyelam. Karena papan pegas memiliki elastisitas, atlet dapat menggunakan papan pegas untuk mencapai lompatan tinggi dan dapat menyelam setelah melakukan berbagai gerakan akrobatik yang indah di udara. Ibadah seperti papan pegas dalam hidup kita adalah batu loncatan rohani. Karena kita dapat mengekspresikan kehidupan yang beraktivitas di ladang kita masing-masing melalui firman mimbar dari ibadah. Tetapi jika
tidak ada papan pegas tersebut, kita harus membuat sesuatu untuk mencapai sesuatu. Kita tidak punya pilihan selain menggunakan humanisme. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dari Kejadian pasal 3 akan menjadi nyata. Namun, ketika kita beribadah, kita akan mengalami bagaimana berkat data yang diberi oleh Allah Tritunggal Maha Kuasa itu nyata dalam hidup kita. Dengan kekuatan surgawi ini, kita dapat mewujudkan misi surgawi dengan hebat di ladang kehidupan masing-masing. Menerima heavenly power dulu, kemudian melaksanakan heavenly mission. Sehingga jika kita berhasil dalam ibadah saja, kita dapat sukses dalam segala sesuatu. Amin. Mulai teks hari ini, Rasul Paulus menjelaskan hal-hal yang praktis bahwa bagaimana kita harus hidup dengan keberhasilan ibadah sebagai platform. Pertama-tama, dia mengajar bagaimana kita harus hidup dalam sebuah komunitas sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai gereja, sebagai bait Allah. Paulus menekankan bahwa kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Maka kita masing-masing adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ketika setiap jemaat mencapai oneness dalam Kristus, komunitas gereja akan memperoleh kekuatan dan akan mengubah budaya dunia yang penuh dengan kegelapan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama untuk mewujudkan misi surgawi. Penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Dengan sadaran bahwa kita adalah anggota yang menjadi satu tubuh dalam Kristus. Pokok bahasan yang pertama adalah setiap orang adalah makhluk yang saling memerlukan. Dalam ayat 3 berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa yang paling penting untuk kehidupan yang bijaksana di gereja adalah hidup mengikuti menurut ukuran kasih karunia dan iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan menggunakan ungkapan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku terlebih dahulu, Paulus menekankan bahwa rasa syukur atas kasih karunia Tuhan harus menjadi dasar dari setiap kehidupan orang Kristen. Jika kita melihat poin umum dari surat-surat Paulus, kita dapat melihat bahwa ia sering menggunakan kata kasih karunia. Kesadaran akan kasih karunia adalah prinsip yang mengatur hidupnya bahwa kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena dia mulai segalanya dengan kasih karunia, dia mampu melalui dengan satu hati, sepenuh hati, dan kontinuasi sepanjang hidupnya tanpa goyah. Begitu pula dengan kehidupan beriman kita. Perubahan dan pertumbuhan terjadi dimulai dari pengakuan bahwa semua dari saya telah diselamatkan dan juga saya dapat berada di sini, semua adalah kasih karunia Tuhan. Paulus mengungkapkan satu karakteristik dari seseorang yang berakar pada kesadaran akan anugerah ini. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut mereka pikirkan. Ini berarti kita harus memiliki hati yang tidak sombong.
Dan perkataan hendaklah kamu berpikir begitu rupa berarti berpikirlah secara rasional, bukan emosional. Kalau begitu, apa itu pikiran sombong? Adalah pemikiran bahwa semua kekuatan pimpinan ada padaku. Subjek selalu dimulai dari aku. Singkatnya, mereka menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3. Ada muncul pikiran yang setan memiliki. Dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jadi di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Semuanya berpusat pada diri sendiri. Aku hendak, aku hendak, aku hendak. Apa yang terjadi pada akhirnya? Jawabannya ditemukan dalam ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kehidupan yang berpusat pada aku, pada akhirnya adalah kehancuran. Kita tidak boleh tertipu. Strategi yang paling cerdik dari setan untuk menghancurkan oneness dalam gereja adalah membuat setiap orang memiliki pikiran yang berpusat pada diri sendiri. Itulah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itulah jalan untuk menuju kegagalan. Kita harus berbeda. Kristus harus menjadi pusat kita. Kerajaan Allah harus menjadi pusat kita. Kepunyaan Roh Kudus harus menjadi pusat kita. Yesus sendiri menunjukkan hal ini dengan cara yang nyata. Yesus berdoa di Getsemani sebelum disalibkan. Dalam Markus 14 ayat 36 katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus mencari kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Mereka yang telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa langsung maju ke dalam kehendak dan rencana Tuhan tanpa syarat. Mereka menerima kehendak Tuhan apa saja tanpa syarat. Banyak orang menginginkan kedamaian, tetapi jika mereka menjadi pusatnya, mereka tidak akan pernah dapat menemukan kedamaian. Karena seorang pelayan tidak dapat memberinya sebanyak yang saudara ingini. Saudara harus hidup dalam keluhan. Jika tidak ada kedamaian dalam diri saudara, saudara harus mengecek bahwa apakah saudara memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan tertipu, dan jika saudara menjalani kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan, kedamaian sejati, sukacita sejati, dan rasa syukur sejati, dan kebahagiaan sejati akan langsung menyusul, langsung mengikuti. Dalam ayat 4-5, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Gereja sering disebut sebagai komunitas, karena orang-orang dari segala jenis berkumpul dengan pusat pada Yesus Kristus. Paulus menekankan bahwa setiap anggota dari gereja adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus.
Paulus mengungkapkan setiap jemaat sebagai anggota. Kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Pada satu tubuh ada banyak anggota dan semua anggota saling memerlukan. Sama seperti setiap anggota tubuh memerlukannya, setiap anggota di gereja saling dibutuhkan. Sehingga sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa satu anggota lebih baik daripada anggota yang lain. Orang picik menyebabkan perselisihan tergantung kepentingannya mereka di depan masalah atau peristiwa dan mereka tidak bisa menjadi satu. Tetapi orang bijaksana tidak begitu. Kita harus menjadi orang yang hebat secara rohani seperti orang bijaksana tersebut. Kita harus menjalani kehidupan yang bersatu, yaitu oneness, sambil mengakui perbedaan satu sama lain. Kehidupan tersebut tidak mungkin dengan hanya dekat diri sendiri. Jika kita menyadari bahwa kita masing-masing adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus, kita akan mengalami kehidupan tersebut secara alami. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat dipakai sebagai tokoh utama untuk melayani gereja dan menginjili 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa dengan sadaran bahwa kita masing-masing adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus dan makhluk yang saling memerlukan. Pokok bahasan yang kedua adalah karunia yang berlain-lain, yang berbeda-beda. Dalam ayat 4-8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Paulus mengungkapkan bahwa setiap anggota memiliki karunia yang berbeda-beda. Setelah mengumpamakan orang setiap jemaat sebagai anggota tubuh. Ada banyak orang di gereja, tetapi semuanya tidak melakukan hal yang sama. Tuhan tidak menciptakan kita dengan satu tipe, tetapi memberi karunia yang berbeda sesuai dengan karakteristik kita masing-masing agar kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Bagi setiap orang, Tuhan memberi talenta masing-masing. Kita semua memiliki talenta surgawi. Paulus menyusun berbagai karunia seperti bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi sesuatu, memberi pimpinan, dan menunjukkan kemurahan. Bernubuat bukan berarti ramalan masa depan, tetapi karunia atas firman. Ada orang yang telah diberi karunia untuk peka, penafsirkan, dan memproklamasikan firman Tuhan lebih hebat daripada orang lain. Sebagian besar pendeta adalah orang-orang yang telah menerima karunia tersebut. Dan mereka yang memimpin darakbang dengan menyenangkan adalah juga orang-orang yang telah menerima karunia tersebut. Ada orang lain yang memiliki karunia untuk melayani. Mereka yang melayani di tempat parkir dan kantin gereja agar anggota lain berfokus pada ibadah. Mengajar mengacu pada karunia tentang pendidikan. Menasihati mengacu pada karunia tentang konsultasi. Mereka layak dalam pelayanan keluarga baru, seperti Barnabas yang pandai menghibur orang lain.
Memberi pimpinan mengacu pada mereka yang menerima karunia tentang kepemimpinan. Membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan mengacu pada mereka yang memberikan bantuan kepada orang lain dan membuat menerima keuntungan. Dengan demikian Tuhan memberi kita masing-masing karunia yang berbeda-beda. Ada cara mudah untuk menemukan karunia ini. Pelayanan yang menerima sebagai karunia dapat terus berkontinuasi dan menyenangkan dalam kehidupan beriman saudara. Sebagaimana ditekankan dalam ayat 8, hal yang penting adalah menemukan karunia ini dan menjalani kehidupan dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menemukan talenta surgawi secara nyata dan menggunakannya untuk memperluas kerajaan Allah. Sebagai kesimpulan, pada pekan yang lalu ada peristiwa yang mengejutkan dalam sejarah olahraga di Korsel. Pemain penyerang Tottenham, Son Heung-min, asal dari Korsel, menorehkan prestasi dan rekor yang luar biasa usai sukses menjadi pemain asal Asia pertama yang mencatatkan namanya sebagai top skor di Liga Inggris. Son Heung-min berhasil menunjukkan performa yang sangat impresif dengan menyumbangkan 2 golnya yang juga membawa kemenangan untuk timnya. Dengan tambahan 2 golnya di pertandingan tersebut, Son Heung-min dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim ini dengan 23 gol. Awalnya pemain Son Heung-min tidak lancar serangannya karena sering diblokir golnya dan memiliki tekanan juga. Tetapi sesama pemain terus memberi motivasi dan mereka berusaha untuk membuat Son Heung-min menjadi pencetak gol terbanyak. Pada menit ke-25 babak kedua, pemain pengganti bernama Moura memberikan operan yang luar biasa kepada Son Heung-min. Itu menjadi gol pertama. Ini memicu gol kedua yang indah 5 menit kemudian dan akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak. Padahal pemain Moura terkenal sebagai pemain menggiring bola tanpa operan. Namun ketika dia digantikan, dia berkata kepada Son Heung-min seperti ini, "Jangan khawatir, aku akan membantu kamu." Dia membuat kesempatan demi Son Heung-min. Tidak hanya Moura, tetapi semua pemain mencapai oneness yang sempurna dan mendorong Son Heung-min. Sutradara berwawancara bahwa tim kita berhasil maupun Son Heung-min juga menjadi pencetak gol terbanyak. Melihat situasi ini, saya berpikir bahwa seperti inilah seharusnya menjadi kehidupan beriman kita. Tindakan yang bergerak dalam oneness yang sempurna untuk mencapai tujuan gereja. Tindakan yang membantu satu sama lain dengan pikiran bahwa kita adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Tindakan yang menyingkirkan pikiran yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3. Ketika tindakan-tindakan tersebut melimpah di komunitas Yewon, kita akan mewujudkan penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa yang merupakan misi di zaman ini. Sejauh ini tindakan gereja Yewon seperti itu. Ke depan juga kita harus memiliki arus ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dalam penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa dan menjadi summit puncak penyembuhan di 237
bangsa dengan menghadapi tantangan perjanjian dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memilih, memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan dan memberi karunia yang layak kepada kami masing-masing. Melalui karunia itu, kiranya kami melayani satu sama lain untuk memperluas kerajaan Allah. Biarlah kami saling membantu dan mendorong dalam doa agar kami semua menang dalam peperangan rohani. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.